Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai beautiful people, welcome back to my channel bersama saya Boa Vlog. Oke guys, hari ini hari spesial banget deh, karena kita bakalan kedatangan satu tamu yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah guys, sesuai dengan request dari para netizen terkait dengan gimana sih kok bisa kerja di Thailand atau di luar negeri, kalau begitu ya, terus gimana ngedapatin pekerjaan tersebut. Nah, kali ini guys saya mendatangkan orang spesial nih guys. Jadi ini teman saya. Halo Don, apa kabarnya? Halo teman-teman. Jadi ini perkenalkan dulu deh, namanya siapa, kemudian di Indonesia itu asalnya dari mana, kok bisa nyasar ke sini, itu ceritanya bagaimana, awal-awal banget ini. Wah, seru ini ya Mama ya. Seru banget. Kita udah lama nggak ngobrol ya. Ya teman-teman, nama aku Doni. Jadi aku asalnya dari Medan, Medan Sumatera Utara. Jadi aku udah di Thailand tuh tahun 2013. Jadi udah berapa tahun ya Mam ya? 9 tahun. Lama banget. Udah jadi baby tuh kalau kita bikin baby ya. Ya udah. Kalau SD udah kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 SD tuh. Bukan baby lagi ya, udah gede ya. Terus SD. gimana? Jadi waktu tamat kuliah, dulu aku kuliahnya di Jogja tuh Mam. Aku sempat kerja 1 tahun di Jakarta. Oke. Tapi nggak ada hubungannya sih gimana tentang kerjanya aku di Jakarta dengan aku bisa melanjutkan kehidupan aku di Thailand. Oke. Jadi aku tahun 2012 kan kerja tuh di Jakarta Mam. Habis itu aku apply beasiswa. Iya, itu dia. Oke guys, ternyata ada sesuatu spesial yang menyebabkan bintang tamu kita ini ternyata ada di nyasar di Thailand, terutama di Bangkok ya. Betul sekali. Nah, asal muasalnya ternyata apa tadi? Beasiswa. Beasiswa. Oke, kita lanjut. Hai, kita ketemu lagi ya setelah break sebentar tadi. Nah, kita lanjut deh. Kayaknya saya semakin penasaran nih, kok bisa tadi itu berawal dari apply beasiswa, tiba-tiba sekarang udah kerja. Hai guys, akhirnya kita kembali tapi dengan suasana hati yang lebih tentram dan damai. Iya karena pesanan kita udah datang nih guys. Nih, Apa ini Mam? ini coklat ya, koko ya kalau orang Ice Bangkok. Coco. Ice koko kalau orang Bangkok bilang ya. Nah guys, kita lanjut. Pasti tambah penasaran kan tadi ya, kita nyampe ke scholarship. Kenapa kok bisa apply scholarship, tiba-tiba stay di sini dan kerja, kan aneh tapi nyata. Betul. Oke, gimana? Bagian mana nih yang mau diceritain dulu? Bagian dari apply-nya, kemudian kuliahnya di mana, dan pengalaman serunya, bahagianya ketika mendapatkan beasiswa tersebut. Iya. Jadi waktu dulu kan beasiswa S2 ya Mam ya. Itu di Chulalongkorn University. Okay. Let's say one of the best university in Thailand ya. Yeah. Salah satu universitas terbaik di Thailand. Okay. Jadi dapat beasiswanya itu sebenarnya ya apply ya, tapi kebetulan yang apply bukan aku Mam. Jadi yang apply adalah adik kelasku. Jadi dulu kita itu setim. Jadi kalau mau mau kembangin karir, sebenarnya karir kita itu dimulai bahkan kita yang masih ada di perkuliahan Mam, dimana kita spending our time during our study in college gitu loh Mam. Jadi kalau bisa nih teman-teman, nggak cuma pergi pulang, tapi ada mainnya, ikut kompetisinya, ikut tulis, dapat hadiah Ketika masih di Indonesia. di Indonesia.
Terus kan apply beasiswa tuh. Apply-nya juga bukan aku yang apply tuh, Mam. Karena saat itu aku udah kerja, dan ketika kamu kerja dan mengenal uang, biasanya udah malas buat kuliah, bener nggak? Bener banget. Iya kan? Karena pikiran udah tercabang-cabang nih. Bener. Dan ada fulusnya, biasanya gitu. Udah ada fulus, lupa kuliah kan? Iya, bener banget. Tapi jangan ditiru ya guys. Bahaya nih, bahaya. Iya, tapi kalau bikin sukses, oke juga sih. Iya kan? Oke, lanjut. Jadi waktu di apply juga yang apply adik kelasku. Jadi aku juga udah kayak nggak mau lanjut sebenarnya. Dulu pingin banget ke Australia, mah. Jadi aku mau apply beasiswa ke Australia, tapi kebetulan belum buka. Jadi adik kelasku yang aku ikut kompetisi bareng dia, itu yang submit aplikasiku ke Chulalongkorn University. Dia yang submit, dia yang ngumpulin semuanya, dia yang collect semua dokumen, dia yang submit juga. Lanjut kemana nih? Sampai di mana? Submit beasiswa. Aku dulu Australia. Ya, oke. Nah, karena tadi itu kan mau ke Australia, tapi ternyata nggak terwujud. Betul, belum buka. Belum buka. Terus apa dong yang dilakukan pada saat itu? Ya, di submit nih aplikasi beasiswanya ke Chulalongkorn University. Jadi itu juga prosesnya nggak lama, Mam. Jadi setelah disubmit 2 minggu kemudian itu aku langsung dapat undangan interview. Nah, menarik kan? Menarik banget. Undangan interview, kemudian aku interview dong. Interviewnya ini online. Ya, pakai Zoom. Pakai Zoom pada saat itu. Padahal belum pandemi ya. Iya. Udah kan jauh, Mas. Udah populer. Iya, itu Thailand Indonesia kan. Oke. Gitu, video call-nya pakai Zoom. Jadi guys, rupanya tahun berapa itu? 2013. 2013 nih, Mas Doni ini udah gunain Zoom, guys. Padahal Zoom ini ya baru populer di tengah-tengah kita kan 2 tahun terakhir ini ya, gara-gara pandemi ya guys. Oke, lanjut. Bukan Zoom, Mam. Skype. Tuh, Skype, guys. Makanya kok aneh. Lupa saya, Skype. Kalau Skype sih iya dulu kan, kalau Skype itu biasanya untuk cari-cari jodoh gitu. Oh. Oke, lanjut intermezzo guys. Iya, betul. Oke. Nah, apply nih ya, apply. Kemudian apa yang terjadi? Apply, kemudian interview, kemudian nggak lama, cuma berselang kurang dari 2 bulan lah, Mam. Jadi waktu interview kebetulan aku lagi di Jogja, Mam. Ada kebetulan ngurus-ngurus dokumen kan. Kemudian setelah interview aku balik ke Jakarta untuk kerja. Nah, aku dapat pengumumannya itu waktu aku kerja di Jakarta, masih dalam kerja. Terus kemudian aku submit nih surat resign aku dari kantor. Kemudian aku resign, kemudian aku langsung ke Thailand. Ke Thailand diterima tuh atau belum? Udah diterima. Oh, udah diterima. Tapi prosesnya waktu ada di Indonesia dong. Oke, jadi rupanya itu tadi guys asalnya Bang Doni, Bang apa Mas? Saya Bang aja kan orang Medan ya. Panggil Om juga bisa. Atau kakek. Atau Dedi. Jadi itu rupanya latar belakang ya. Jadi, kenapa jadi Bang Doni ini nyasar ya di Bangkok. Nah, pasti tambah penasaran kan? Tadi kan intinya kan kita ingin menggali informasi dari Bang Doni ini, gimana kok bisa kerja dan dapat kerjaan bagus di sini. Lanjut. Yang mana? Gak tahu yang mana. Ini potong-potong banyak itu potongannya. Jadi ya itu setelah itu kan kuliah tuh di sini. Kuliah juga ya dari dulu sih aku tipenya bukan yang kuliah pulang. Saat itu aku juga gabung di organisasi. Ya, kita kan bareng di sana. Guys, tempat kita dulu ketemu kan. Jadi kita punya memori yang luar sangat biasa. Indah ya. Kita camping itu kan. Itu pertama kali saya kenal nih dengan Bang Doni ini guys. Jadi pada tahun
tahun berapa ya itu ya? Ya Allah lupa, 2014 ya kali ya. Atau 2015. 2013. Kan mulai kuliahnya 2013, Mak. Oh gitu. Pokoknya itulah ya antara dua itu. Nah, di situ kita pertama kali berjumpa dengan Bang Doni ini, guys. Setelah kita gabung bareng di sebutin aja ya di Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Thailand. Nah, disingkatnya Permita. Nah, kita beberapa periode nih guys menjadi kepengurusan inti di Permita. Betul. Makanya kita makin dekat dan ini nih terus terang nih guys, sudah berapa tahun kita nggak ketemu ya? 3 atau 4 tahun semenjak kamu semenjak lulus ya, Mam. Iya. Pokoknya udah lama banget deh ya kita nggak ketemu, dan ini baru ketemu kita langsung ngobrol, langsung bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengetahuan, bagi-bagi pengalaman. Oke. Iya. Nah, penasaran nih pasti guys kan pengen tahu kok bisa gitu dapatin kerjaan itu, kan banyak nih request dari guys ya, para netizen ya gitu. Di YouTube saya nih nanya, Mbak katanya atau Teh gitu, gimana sih bisa dapat kerjaan di luar gitu, terutama di Bangkok, apakah mesti harus apply dari Indonesia atau harus apply dari Bangkok dulu, harus datang ke Bangkok, atau juga enggak dua-duanya gitu kan, karena laki gitu kan. Betul. Belum tahu nih. Nah, kita gali dari Bang Doni ini ya, Betul. apa yang sebenarnya dia dapatkan dari pengalamannya dia. Jadi kalau aku sih ceritanya itu terlalu gampang ya, Mam. Jadi aku dapat kerjaan ini terlalu gampang karena pengalaman aku selama kuliah, apa yang sudah aku lakukan saat aku kuliah. Jadi dulu kan aku udah ada pengalaman kerja juga, pengalaman kerja waktu aku jadi mahasiswa, teman-teman. Bayang nggak? Jadi kan dulu aku ketika lulus, kemudian aku jadi IO kan, Mam? Benar. Event organizer gitu. Aku lupa guys. Iya. Bagian itu, part itu aku hilang. Jadi kami itu agak tidak berkomunikasi lagi ya di part itu, makanya udah sibuk masing-masing. Iya, udah sibuk masing-masing. Makanya agak kaget. Sorry ya guys. Lanjut. Jadi itu kita kayak teman-teman kalau mau lihat ini sekalian promosi ya, Mam ya. Boleh. Diklik aja di websitenya www.inschool.id. InSchool gimana tulisannya? Indonesian Scholars Alliance. Itu kamu udah bisa kok. Indonesian Scholars Alliance. INSCHOOL. Gampang kok sebenarnya, in di dalam school sekolah. Oke. Inschool.id. Jadi itu request guys dari sponsor. Oke, lanjut. Ya, jadi aku organize mahasiswa Indonesia yang mau ke Thailand. Jadi mereka mau studi banding di sini, mau ngadain konferensi, dan kebetulan aku bisa buat ini semua itu karena apa yang aku pelajari saat aku berorganisasi, teman-teman. Jadi organisasi itu penting banget sih. Jadi membangun kepercayaan diri, membangun public speaking, kemudian koneksi dari organisasi, pengalaman organisasi tersebut. Akhirnya melompatlah ke tahap atau jenjang yang lebih keren lagi. Akhirnya bisa bikin acara sendiri. Kita bisa nge-hire mahasiswa di sini buat bantuin kita jadi panitia. Dan sampai sekarang apa yang kita hasilkan dari hal itu masih bisa diakses. Kita hasilnya itu jurnal, publikasi gitu, Mam. Jadi walaupun ini lagi pandemik, kita nggak bisa bikin konferensi, tapi kita masih terima jurnal submission. Bisa orang-orang mahasiswa, dosen-dosen yang mau publikasi tulisan mereka secara internasional itu bisa melalui publisher kita. Itu dia, Mbak. Nah, itu tadi webnya guys ya. Jadi bagi yang mau memasukkan jurnal, papernya dia ke publisher kita, publishernya yang dikelola sama Bang Doni ini, dan ini ya bisa ya ke situ ya, ke web yang tadi sudah disebut. Atau cari aja Google aja. Nanti tak tulis nanti di deskripsi ya, Bang ya. Bukan, nanti malah jalan. Oh, jalan di sini ya.
Nama jurnal kita tuh Global Health Management Journal. Itu bidangnya apa aja? Bidangnya tuh terkait dengan health, ya. Kesehatan manusia. Berarti kalau sosial ekonomi perikanan, pertanian Bisa itu juga? ketika itu berhubungan dengan health. Oke. Health-nya kita nggak cuma manusia, Mam. Finance itu juga kita anggapnya sebagai health. Jadi bagaimana kita mengelola kesehatan keuangan itu juga health. Di bidangnya kita. Jadi perspektifnya kita. Perspektif dari yang kata sehat atau kesehatan Betul. itu bukan dalam arti untuk manusia saja, Betul. tapi ternyata kalau misalnya di bidang perikanan, bagaimana ikan yang sehat Betul, dan gimana buat ikan betul, sehat dan produktif, sehat dan kuat, ya kan? atau di bidang pertanian yang terhindar dari hama, penyakit dan lain-lain. Betul, gimana caranya meningkatkan produktivitas tanaman, atau bagaimana membuat petani itu bisa panen lebih banyak frekuensinya, itu termasuk di dalamnya. Oke, itu kesempatan emas guys untuk Anda terbuka luas ini kali ini. Jadi ini informasi yang bagus.